Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Jumat 30 Mei 2025, hari biasa dalam pekan ke-6 Paskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 16, ayat 20 sampai dengan ayat 23. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari di mana kita diajak untuk merenungkan sabda Yesus yang tadi kita dengar, menangis, meratap, dan berduka cita. Itulah yang akan kita alami jika kita setia pada panggilan dan tugas perutusan kita atau berpartisipasi dalam karya agung penciptaan dan penebusan atau penyelamatan. Gambaran seorang ibu yang sedang mengandung dan akan melahirkan anaknya kiranya menunjukkan bahwa hidup ditandai aneka bentuk mati raga dan laku tapa dengan harapan agar dapat melahirkan anaknya dengan baik dan lancar, serta anak yang dilahirkan sehat walafiat, tanpa cacat celah atau noda apapun. Saudara-saudari yang terkasih, mati raga atau laku tapa hendaknya juga mewarnai atau menjiwai hidup kita sebagai orang beriman. Mati raga antara lain berarti mengarahkan dan mengendalikan anggota tubuh dan nafsu-nafsu atau gairah sesuai dengan kehendak Tuhan, alias mengarah ke perbuatan-perbuatan baik yang menyelamatkan dan membahagiakan. Buah-buah yang lahir dari mati raga karena setia pada panggilan dan tugas perutusan akan bersifat abadi dan dibawa mati, dan tak mungkin orang lain merampas atau mengambilnya. Buah-buah itu adalah keutamaan-keutamaan atau nilai-nilai kehidupan yang menyelamatkan dan membahagiakan. Ingat dan hayati bahwa kesabaran dan kerendahan hati lahir ketika dilecehkan dan direndahkan. Lemah lembut lahir ketika ada kekerasan. Murah hati lahir di tengah-tengah hidup pelit, dan seterusnya. Saudara-saudari yang terkasih, sadarilah bahwa pergumulan hidup kita sering disertai dengan penderitaan, duka cita, dan penuh dengan kesengsaraan. Seperti apa keadaan kita sekarang? Tadi kita mendengar bersama dan sudah saya katakan di mana penginjil Yohanes mengatakan seperti perempuan yang mau melahirkan. Ada penantian dan harapan datangnya sang anak. Ada penderitaan dan kesakitan karena mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Dibutuhkan kesabaran karena tidak bisa dipaksakan, kecuali mau dilahirkan prematur. Ada kecemasan dan kegelisahan, jangan-jangan terjadi sesuatu dengan sang bayi. Begitulah perasaan yang dialami oleh para murid ketika ditinggalkan oleh Yesus. Namun, jangan takut, teruslah memberitakan firman, dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini.
Demikian firman Tuhan kepada Paulus dalam Kisah Para Rasul bab atau pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Saudara-saudari yang terkasih, kita pun mengalami hal yang sama sekarang ini. Harapan selalu ada, harapan itu pasti. Harapan itulah yang menggerakkan kita untuk terus berusaha, berjuang, dan kreatif dalam hidup ini. Kebahagiaan karena perjumpaan dengan Yesus menanti kita di depan. Allah dapat kita jumpai bukan di luar dunia ini, tetapi dapat kita alami sekarang saat ini. Ada saat di mana kita sungguh-sungguh mengalami Allah yang hidup, yang mengasihi, dan menerima kita apa adanya. Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa dengan Tuhan merupakan kerinduan setiap orang. Seorang pemazmur mengatakan, "Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di rumah-Mu." Kebahagiaan ini bersikap mantap dan tak tergoyahkan, seperti yang dialami Paulus yang tidak takut untuk terus mewartakan Tuhan. Mari kita bertanya diri, kapan kita mengalami kegembiraan karena perjumpaan dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, hadirlah di sini dan saat ini. Pimpinlah aku di jalan-Mu, agar aku senantiasa hidup di jalan yang benar. Karena Engkau sendirilah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.